Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Skayu. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat. Jumat saatnya Mbak Pita berbagi informasi, tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Eits, jangan lupa buat yang baru aja gabung seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk loncengnya agar dapat notifikasi video terbarunya aku. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video kali ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Seperti thumbnail kita kali ini ya guys ya, kita akan membahas tentang yang namanya perawatan kulit tangan, khusus kulit tangan. Why? Karena sekarang ini yang namanya mencuci tangan itu diwajibkan. Nah, kita akan membahas tentang permasalahan yang terjadi karena seringnya cuci tangan. Salah satunya adalah menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi di sini kita akan membahas tentang perawatan kulit kering, terutama kulit tangan, kemudian apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kita langsung aja ke videonya. Guys, jadi yang pertama kali yang akan kita bahas di sini adalah tentang yang namanya perawatan rutin tangan kita agar tidak kering. Yang pertama nih, kita wajib yang namanya mencuci tangan. Why? Bukannya mencuci tangan terlalu sering itu akan mengakibatkan yang namanya kulit kering Mbak Pita pada tangannya kita, tapi ternyata tidak teman-teman. Dengan kita yang namanya mencuci tangan kita itu menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel di bagian tangan kita. Jadi itu membuat tangan kita menjadi bersih, kulitnya juga bersih, dan tidak ada kuman ataupun kotoran yang menempel. Lalu yang kedua adalah menggunakan moisturizer. Jadi kalau udah cuci tangan, kalian sebaiknya menggunakan pelembab. Yang sekarang ini lagi booming banget adalah hand cream ya, karena memang khusus untuk tangan. Jadi gunakan hand cream untuk menjaga kelembapan dan melembutkan. Sekaligus juga bisa membuat tangan kita menjadi harum. Maka dari itu sebaiknya kita menggunakan hand cream, karena hand cream itu juga merupakan salah satu poin penting yang harus kalian bawa ya teman-temannya, agar kelembapan kulit kita itu tetap terjaga. Lalu yang ketiga, yang paling penting untuk menjaga kulit agar tidak kering, yaitu adalah menggunakan exfoliate atau men-scrub yang namanya kulit tangannya kita 1 kali dalam 1 minggu untuk mengangkat sel kulit mati yang menempel dan juga membuat tangan kita menjadi lebih halus. Kan enak tuh kalau halus ya, jadi enak banget kalau misalnya pede dibawa kemana-mana juga seperti itu teman-teman. Jadi itu ya perawatan rutin yang harus kita lakukan. Kalau Mbak Pita tadi udah ngebahas tentang yang namanya perawatan rutin tangan kita agar tidak kering, lalu yang kedua adalah kita akan membahas tentang yang namanya penyebab tangan kering. Jadi kalau tadi itu solusinya, sekarang ini penyebabnya apa sih membuat tangan kita bisa menjadi kering? Yang pertama adalah terlalu sering cuci tangan. Ternyata terlalu sering cuci tangan itu bisa menghilangkan kelembapan dan minyak alami sehingga tangan jadi kering, pecah, dan iritasi. Terutama buatnya kalian yang memang mempunyai kulit sensitif ya. Karena terlalu sering tanpa diiringi dengan moisturizer tadi atau pelembab atau hand cream, maka kulit kita akan menjadi pecah-pecah, iritasi, kemudian juga ada yang luka malahannya karena terlalu sering mencuci tangan, menghilangkan kelembapan dan minyak alami yang ada di kulit tangannya kita. Lalu kedua, faktornya adalah mengeringkan tangan dengan menggosokkan tangan. Bisa timbul luka, kemudian juga perih, khususnya untuk kulit sensitif. Jadi Mbak Pita sendiri selama ini jarang banget ya menggosok tangan Mbak Pita dengan tisu, dengan handuk untuk mengeringkan tangan. Biasanya kalau Mbak Pita sendiri itu dengan cara mentep-tepkan saja tisu atau mungkin juga handuk apapun itu untuk mengelap ataupun membersihkan tangan kita dari air ataupun kotoran dengan cara kita hanya mengetep-tepkan aja ya. Karena ingat, kulit tangan sama kulit wajah itu sangat-sangat tipis dan gampang sensitif. Jadi sekarang ini daripada nanti kulit tangannya kalian itu jadi perih, luka, dan iritasi, sebaiknya kalian harus tep-tepkan saja. Jadi ditepuk-tepuk aja tuh, jangan digosok-gosok ya, biar dia lebih menyerap airnya, lebih bersih, dan tidak membuat kulit kita menjadi rusak. Itu yang kedua. Lalu faktor yang ketiga teman-teman yang perlu kalian tahu penyebab dari tangan kering adalah salah memilih pembersih tangan. Itu bisa mengikis kulit hingga kering. Jadi mulai dari sekarang kalian harus tahu dulu tipe kulit kalian seperti apa dan produk apa yang bisa kalian gunakan. Sama seperti kita kayak mengkonsumsi obat, kita harus tahu dulu nih tubuh kita alergi sama obat yang seperti apa gitu. Jadi dengan kita memilih pembersih tangan yang sesuai gitu ya dengan kulit tangannya kita, maka kita akan menjaga kelembapannya. Tapi kalaupun salah, itu akan mengikis kulit hingga kering, dan itu sangat berbahaya banget teman-teman, karena tangan adalah salah satu organ yang paling penting untuk kita melakukan aktivitas gitu. Lalu faktor yang keempat adalah
Air panas. Nah, buatnya kalian yang sering banget mandi menggunakan air panas, mulai dari sekarang agak dikurangi. Kenapa? Karena ternyata air panas itu bisa menghilangkan minyak alami yang katanya fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi, balik lagi ke beberapa poin sebelumnya bahwa kita memang harus menjaga kelembapan kulit, baik itu di kulit tangan, kulit kaki, dan juga seluruh tubuhnya kita. Karena itu sangat penting banget agar tidak yang namanya menyebabkan bersisik, kemudian juga bisa dibilang kayak rusak, kemudian juga dia sensitif, pecah-pecah dan lain sebagainya. Jadi kurangi untuk menggunakan air panas ya, terutama ketika mandi air panas atau mungkin juga mencuci wajah dengan air hangat kuku, itu sangat-sangat dikurangi. Jadi diminimalkan gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir nih, ini juga kemarin itu ada salah satu influencer yang merasakan hal ini, menyebabkan tangannya juga kulitnya jadi pecah-pecah, iritasi dan sampai berdarah seperti itu dikarenakan cuaca atau udara dingin. Mungkin untuk Indonesia sangat jarang sekali ya kita terkena yang namanya cuaca dingin, udara, karena kita memang iklimnya adalah iklim tropis. Tapi di luar negeri sana ada yang kayak musim kayak musim salju, itu kan derajat tinggi dinginnya itu. Nah, jadi cuaca dan udara dingin ini katanya dengan kelembapan udara yang turun itu bisa berkurangnya kelembapan kulit sehingga dia menjadi kering, kemudian luka, iritasi, saking kulitnya itu memang kelembapannya berkurang karena terlalu dingin seperti itu. Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan kulit kita atau kulit tangan kita menjadi kering. Terakhir nih kita akan membahas tentang yang namanya kuku ya, atau nail seperti itu. Jadi perawatan rutin kuku itu perlu dan wajib dilakukan, baik cewek, cowok, tua, muda, anak-anak, karena itu bisa membuat penampilan kita menjadi lebih pede seperti itu. Jadi yang pertama nih, untuk perawatan rutin kuku ini biasanya dilakukan di salon-salon seperti itu. Tapi ini untuk di rumah aja ya, selain pengecualian di salon. Yang pertama adalah kamu harus menggunting kukumu karena bisa menyimpan bakteri dan kotoran. Jadi kalau misalnya kamu nggak gunting kuku kamu dan membuat kuku kamu tuh panjang-panjang, aduh please deh, mulai dari sekarang harus dipotong ya teman-teman ya, karena dia bisa menyimpan kotoran dan bakteri dan menumpuk di bawah kukunya kita. Lalu kita oles-oleskan di wajah, akhirnya wajahnya jadi jerawatan. Malahan nyalahin produk, padahal yang sebenarnya adalah mulai dari kukunya kita yang tidak bersih. Lalu yang kedua, setelah kita menggunting kuku kita secara benar, teman-teman ya, atau menggunting kuku kita secara rutin, kuku menggunakan nail file. Nah, kalau misalnya kamu nanya nail file itu apa, Mbak Pita, nail file itu adalah kikir kuku. Itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang ada di salon seperti itu. Tapi kamu bisa juga beli nail kuku itu sekarang di all shop, banyak banget jualannya ya, agar terbentuk dan cantik. Jadi kamu kikir kuku kalian dari sini. Mbak Pita nggak punya alatnya sih sebenarnya, tapi suka lihat aja. Jadi dikikir kayak gitu ya, dibentuk. Jadi akhirnya terbentuk cantik. Makanya kalau mau cantik itu sebenarnya murah meriah asal kamu rajin seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah menggunakan polis. Nah, ini istilah baru lagi nih ya. Jadi buatlah kuku kita tampak bersih, berkilau seperti habis manicure dengan menggunakan nail buffer. Nah, nail buffer itu hampir mirip sama yang namanya kikir, tapi di sini dia nail buffernya itu ada beberapa sisi ya, sama kayak potong kuku itu dia punya beberapa sisi, ada untuk memotong, ada untuk menghaluskan. Nah, seperti itulah kira-kira nail buffer itu, kalian bisa langsung browsing aja. Lalu yang terakhir adalah kembali lagi kita harus menggunakan moisturizer atau pelembab. Jadi di sini gunakan nail dan cuticle oil ya, untuk menjaga minyak, untuk menjaga kutikulanya kita, untuk merawat kuku yang kering dan rapuh serta melembutkan kutikula. Jadi kutikula itu adalah pinggiran ini ya, pinggiran kuku-kuku ini loh teman-teman. Kan kadang ada yang kayak warnanya kuning, kemudian juga ada yang sedikit menonjol, ada juga yang keras seperti itu. Jadi untuk melembutkan kutikulanya ini agar kukunya kita itu bisa tumbuhnya ke atas gitu, nggak masuk ke dalam dan menyebabkan kuku kita itu jadi rusak seperti itu, kutikulanya juga harus tetap dirawat seperti ini. Nah gini ya, kalau Mbak Pita nggak terlalu terlihat ya karena memang jarang menggunakan polis. Jadi kutikulanya harus juga dirawat dengan menggunakan cuticula oil, kemudian juga kita menggunakan nail, atau bisa dibilang itu adalah salah satu dari pelembabnya. Jadi penting banget ya buat kita semuanya paham tentang hal tersebut untuk merawat kulit
kukunya kita. Kadang ada orang bilang, ih gaya banget tuh orang ya, kukunya sampai bening-bening gimana gitu, padahal dia cowok. Lah kenapa emangnya? Dia kan mau menjaga penampilannya dia, menjaga kebersihan dia, tapi jangan sampai berlebihan ya teman-teman ya. Terima kasih buatnya kalian yang sudah menyaksikan video yang ada di channel YouTube Pita Sekayu. Jangan kemana-mana, nanti di edisi hari Minggu Mbak Pita akan unboxing, review, first impression beberapa barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Untuk edisi Rabu, Mbak Pita akan tutorial make up, kosmetik, dan kecantikan. Seperti Jumat, Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye-bye.